Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan menyambut para calon baptisan kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini juga akan dilanjutkan dengan ibadah baptis untuk anak-anak yang sudah melewati katekisasi dan jumlahnya ada 12 orang. Kita ambil saat teduh, kita siapkan hati kita untuk kita memasuki hadirat Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pertengahan bulan Desember ini kami boleh berdiri seperti saat ini kami boleh berada ya Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan untuk setiap kami masing-masing. Bapa, kami membawa diri kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunkanlah kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau melayakkan kami, supaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, bersama-sama bersekutu, dan kami merindukan jamahan Tuhan, kami merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, supaya dengan segala kerendahan hati, hari ini boleh bersekutu bersama, sehingga kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Dan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga akan menyaksikan anak-anak kami yang akan menyatakan imannya untuk percaya dan mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati acara baptisan yang akan dilakukan pada hari ini ya Tuhan. Dan juga nanti dengan baptisan selam yang akan dilakukan di
Sempur Terawas. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Segalanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menikmatinya. Dan kami membawa di dalam doa juga untuk semua penata layan, semua peralatan yang kami pakai ya Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak jemaat semua untuk kita menyanyikan lagu kemuliaan dan hormat bagi Rajaku. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku, hosana puji Tuhan bersorak umatmu, hosana Raja kami, hosana anak Daud, putusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di sorga, malaikat yang di sorga, memuji namamu. Segala yang tercipta menyambutlah menu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya, kami pun mengeluhkan namamu meneguh. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi yang penuh dengan sukacita dan berkat ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing di dalam ibadah hari ini, terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat, saya persilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu bisa ke depan, yang di luar bisa masuk ya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Merayakan Natalnya ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan pimpin. Kami bersyukur oleh karena Tuhan itu mengasihi semua orang pilihan-Mu.
anak-anak kecil ini adalah orang-orang yang juga telah Engkau pilih untuk diselamatkan. Dan biarlah ibadah hari ini mereka akan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kisah Natal. Yesus lahir datang ke dalam dunia, mengasihi kami dengan Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Kami berdoa biarlah anak-anak dapat menikmati ibadahnya ya Tuhan, dan Roh Tuhan kiranya hadir menolong, memimpin, menyertai, memberkati semua guru-guru pendamping dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah sejak kecil mereka boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu di jalan kebenaran, takut akan Tuhan dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus yang mengasihi mereka, kami berdoa. Amin. Jangan lari-lari anak-anak ya. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah menjalani 12 bulan. Tinggal berapa hari lagi kita akan menyelesaikannya 1 tahun ini. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan itu setia memelihara, mengasihi kita. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia menjauhkan kita dari segala mara dan bahaya. Dia memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi sesungguhnya kita pun juga menyadari bahwa tidak ada satupun kesalahan dan pelanggaran kita yang tidak Ia ketahui. Dengan rendah hati mari kita mengakui semua salah dan dosa kita itu. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami ini orang-orang yang telah Engkau selamatkan, tetapi kami juga sering tidak menghargai anugerah keselamatan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah mengkuduskan kami, dengan tubuh-Mu terhancur, tercabik-cabik, terpaku di salib. Tetapi respon kami ya Tuhan, kepada-Mu yang telah begitu luar biasa mengasihi dengan mengorbankan diri-Mu, kami tidak mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Kami sering mengabaikan cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami selalu mengikuti keinginan daging kami. Kami selalu tertarik dengan godaan dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami. Pulihkanlah kami
Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami menikmati damai sejahtera Tuhan, cinta kasih Tuhan. Dan tolonglah kami di depan ini, supaya kami lebih lagi sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Biarlah waktu-waktu hidup kami sungguh persembahkan kepada Tuhan. Jalan-Mu itulah menjadi jalan kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak tergoda untuk jatuh di dalam dosa yang melukai hati-Mu itu. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengampuni kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita anugerah kepada kita yang telah menghapus semua dosa-dosa kita yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah, dialah yang menghapuskan pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak akan mengingat dosa-dosa kamu. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan suara yang keras sebagai ikrar kita ingin melakukan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1. Bersama-sama kita membacanya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita di dalam menjalani kehidupan mengasihi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Shalom. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan kita mau naikkan hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, dipuji Tuhan. Kami menaikkan pujian. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali katakan bahwa kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita pujikan sekali lagi, bahwa Yesuslah Raja damai. Oh Yesusku,
menebus dosa kami Tuhan. Untuk tebus, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang kami sembah, ku sembah. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan dan katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ya Yesus, bahwa segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Karena Kau satu-satunya Raja di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mau katakan sembah dan puji. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Benar Tuhan, pagi hari ini kami hanya mau menyembah Engkau, satu-satunya Tuhan yang sudah lahir untuk kami, yang menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau sapa dulu, Shalom. Shalom. Katakan kanan kiri bahwa Dia sudah lahir untuk saya. Katakan dulu Bapak Ibu boleh buka masker sebentar enggak apa-apa. Kasih salam juga boleh. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu
Raja. Kita masih tetap bangkit berdiri dan kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah bisa ditampilkan Kak? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Untuk kita mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu keempat, minggu Advent. Dan di dalam itu adalah tentang damai. Dan biar satu-satunya jalan untuk mencari kedamaian adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau aku cari damai Tuhan, hanya ku dapat di dalam Engkau yang sudah lahir untuk kami. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Dan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku terang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku terang, walau hidup
henti-hentinya kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam dirimu-lah semua jawaban hidup kami terjawab. Terima kasih Bapa di sorga, pada Advent keempat ini kami juga akan menikmati damai yang daripada Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya dan semua jemaat-Mu yang mendengarnya. Biarlah Roh Kudus yang selalu menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita pada pagi hari ini menyaksikan bagaimana anak-anak kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian meresponi pengumuman dari gereja siapa yang mau dibaptis, dan mereka berdasarkan pemahaman bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat itu, mereka meresponi dan mohon untuk dibaptis dan disidi pada hari ini. Mari kita membuka Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ke-6 ya, biasanya. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6-nya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah jemaat yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersabdalah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Minggu ini adalah minggu keempat Advent ya. Dan tema yang diberi oleh gereja berbicara tentang damai. Dengan minggu keempat Advent ini, maka semakin mendekat kita merayakan Natal Kristus. Dia lahir, datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan kita. Sayangnya Bapak Ibu, esensi Natal di antara banyak orang Kristen itu menjadi hedonisme. Menjadi apa itu ya? Hedonisme itu kesukaan-kesukaan yang gak ada kepuasan-kepuasan yang sifatnya sementara saja. Banyak di mal-mal itu kita melihat ya, orang Kristen itu mengisi gerobak belanjanya itu ya, dengan berbagai jenis hadiah Natal. Ada seorang yang berkata, Natal adalah seseorang yang membeli hadiah tahun ini dengan uang tahun depan. Maksudnya paham dia? Dia membeli hadiah Natal tahun ini tapi untuk uang tahun depan. Ya, dalam arti ada orang yang berutang seperti itu, tapi nanti bayarnya di depan. Di persekutuan siang PPA itu Bapak Ibu ada guyonan, ya, dan itu menjadi guyonan kita semua. Kiranya gaji ke-13 ini
tercurah atau tersalur gitu ya, atau diberi. Tapi kenyataannya itu pupus. Ada juga orang Kristen yang tidak mempunyai ide bagaimana kita merayakan Natal itu. Makanya saya pagi ini mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di masa Advent, mari kita memikirkan Natal itu bukan sebuah tradisi, tapi Natal yang kita hayati. Bahwa Allah itu mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, dan disebut Raja Damai. Mari kita menyambut Natal Bapak Ibu Saudara sekalian, berpusat kepada Kristus yang adalah Raja Damai itu. Kita pelajari dengan serius, kita dalami dengan serius. Tadi kita nyanyikan lagu kemuliaan bagimu gitu ya. Tapi janganlah sampai hanya kepada kita menghafal syairnya dan kita menyanyikan lagunya itu, tetapi tanpa kita mendalami apa itu. Dia datang ke dalam dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh mendisiplinkan diri, belajar di bulan-bulan Natal ini, Dia yang datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Supaya damai Natal di tahun ini sungguh itu damai yang bisa menolong kita. Seperti lagu yang barusan tadi sebelum firman Tuhan dinyanyikan. Yesus adalah jawaban yang memberi damai kepada kita. Dalam cerita Alkitab Bapak Ibu, kita menemukan bagaimana kisah bangsa Israel yang diberkati Tuhan dengan damai dan sejahtera. Tapi justru kehilangan damai itu. Mereka dijajah, mereka diperbudak, maka mereka dibuang. Peperangan demi peperangan. Mereka terkalahkan. Apa yang menyebabkan damai yang dianugerahkan itu berubah menjadi hukuman? Apa penyebabnya? Penyebabnya sederhana saja Bapak Ibu. Karena mereka berpaling dari Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Nah, kalau berpaling dari Tuhan, maka objeknya menjadi mereka menyembah dan melayani berhala-berhala. Dan itu melawan perintah Taurat yang ke-1 sampai ke-4 itu. Jangan ada di hadapanku ilah-ilah lain. Mengapa sampai jatuh di situ? Oleh karena sederhana. Diberkati Tuhan, tapi bukan justru menyembah Tuhan. Diberkati Tuhan, justru meninggalkan Tuhan. Pada zaman hakim-hakim, pada zaman kerajaan Bapak Ibu, ya, bahkan di dalam pasal 8 dan 9, di situ kita melihat masa kegelapan. Masa penindasan, bahkan ujungnya mereka harus dibuang ke Babel. Sekali lagi, karena mereka meninggalkan Tuhan. Tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Lalu mereka berbuat jahat, dan puncak kejahatan itu adalah mereka menyembah para dewa, termasuk Salomo. Ya, luar biasa diberkati Tuhan. Secara politik diberkati Tuhan, secara ekonomi diberkati Tuhan, secara sosial diberkati Tuhan, berlimpah, diberikan hikmat untuk memimpin. Sayang, dia meninggalkan Tuhan. Dan itu pun juga berlaku dalam hidup kita. Kalau kita yang sudah tahu Kristus menyelamatkan kita, menebus kita, memberi janji-janji pengharapan yang pasti, tapi lalu kita meninggalkan Tuhan karena kita cinta dunia, maka kita pun akan mengalami kegelapan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, mereka meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan tidak memberkati, justru Tuhan sangat memberkati. Di Mesir mereka diperbudak, lalu diberkati Tuhan dengan pembebasan dari perbudakan itu. Di padang gurun mereka berjalan, seharusnya 10 hari, 15 hari selesai, sampai ke tempat tujuan. Tapi selama hampir Tuhan izinkan 40 tahun berkeliling. Ya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Dengan sengaja meninggalkan Tuhan.
Tetapi di padang gurun itu, meskipun mereka selama 40 tahun berjalan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dengan kasih-Nya, Ia memberkati, Ia menuntun mereka, memberi makan mana. Kasut kaki mereka dikatakan selama 40 tahun tidak menjadi rusak. Ya. Sepatu saya setahun pada rusak semua itu. Apalagi kalau kena hujan ya, maklumlah belinya di online. Lalu saya datang ke bawah pohon yang di depan gereja sananya itu. Nah, mulailah dijahit-jahit itu ya. Seperti begitu. Tapi Israel 40 tahun. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi, memelihara mereka. Di padang gurun pun Tuhan kalau hadir di tengah mereka, maka Tuhan memberikan damai sejahteranya. Itu puncaknya Bapak Ibu. Tuhan memberkati mereka dengan tanah yang dijanjikan oleh Abraham. Di situ mereka berkelimpahan, luar biasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sayang, mereka meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk menghukum, untuk menghajar, untuk mendisiplinkan mereka. Di tanah yang dijanjikan, di tanah yang berkat itu, Tuhan menjamin mereka. Ya, dan apapun yang mereka buat, Tuhan berkati. Setelah Tuhan buktikan janjinya itu di tanah perjanjian, sayang, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 5 yang terakhir, Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk kita bisa memahami lebih dalam lagi, siapakah Raja damai itu Bapak Ibu? Maka tidak bisa dilepaskan dari kalimat-kalimat sebelumnya itu. Dia ajaib, dia penasehat, dia ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tidak bisa dilepaskan. Tapi justru gelar-gelar dan nama di atas Raja damai itu menguatkan, meyakinkan bahwa dia memang sungguh Raja damai itu. Di dalam ayat atasnya itu 6a itu, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita. Seorang anak telah lahir, itu menjelaskan, menunjukkan anak yang lahir itu, raja yang damai itu, yang lahir itu adalah seorang manusia, sama seperti kita. Dikandung dari rahim Maria, lahir dengan tubuh manusia, jiwa manusianya sama dengan kita sempurna. Dan mengapa Yesus itu harus menjadi manusia? Karena dia akan memerintah dan menjadi juru selamat manusia. Makanya dia datang menjadi manusia, bukan menjadi malaikat. Dan dia bukan kelihatan separuh manusia dan bukan kelihatan separuh Allah. Tapi dia sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan anak yang lahir itu, di dalam Yohanes 1:14 dijelaskan firman yang menjadi manusia. Yang kuat menjadi lemah. Dia pencipta alam menjadi salah satu bagian seperti kita manusia. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas ketika dia menjadi manusia. Coba kita lihat di dalam Ibrani 2:17, ya, nggak usah dibaca ya, Filipi 2:6-11 seperti itu. Firman yang menjadi daging, diam di antara kita, yaitu Yesus yang adalah Raja yang damai itu. Dia hadir dalam daging manusia, itulah yang dikatakan dia Allah beserta kita. Dia Immanuel beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat berikutnya dikatakan seorang putra telah lahir. Kalau yang pertama tadi itu seorang anak telah lahir itu untuk menunjukkan kemanusiaannya, tapi seorang putra telah diberikan untuk kita itu menunjukkan keilahiannya. Yang pertama menunjukkan kemanusiaan yang sejati, dan yang kedua itu menunjukkan kealahannya yang sejati.
Bapak Ibu, jemaat sekalian dan anak-anak yang mau dibaptis, keunikan seorang anak yang dilahir itu, yaitu Mesias itu tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dia mempunyai 4 gelar di dalam ayat ini. Ajaib, penasehat, ajaib, perkasa, Bapa yang kekal, Raja, damai. Tidak ada satupun manusia seperti nama bayi itu, putra itu. Tidak dimiliki setiap orang gelar tersebut atau nama tersebut. Nama itu mempunyai kualitas, mempunyai wibawa dan kuasa. Serta dibuktikan kebenaran kualitas wibawanya itu dengan dia menjadi manusia. Kita tidak akan paham keagungan, kebesaran, kehebatannya dia kalau dia tidak menjadi manusia. Itu jelas sekali. Keempat gelar yang tadi saya bacakan tadi itu, penasihat, ajaib, dan seterusnya itu untuk menunjukkan keilahiannya dan pekerjaannya, karyanya. Dan itu menunjukkan dia sebagai mediator kita kepada Allah. Nah, apa kriteria Bapak Ibu Raja Damai itu? Dikatakan lambang pemerintahan itu ada di bahunya. Di sini dimaksudkan ia memerintah di atas raja segala raja. Pemerintahan di atas pemerintahan. Di atas tuan dan tuan. Lambang pemerintahan ada di bahunya itu. Itu untuk menunjukkan bahwa dia raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah dengan adil dan benar di dalam hikmatnya itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan juga di situ ada penasihat ajaib. Tapi di dalam beberapa teks versi Alkitab itu, maka antara ajaib dan penasihat itu dipisah. Ya. Karena mengandung pemahaman yang luar biasa itu. Nah, saya mengikuti itu. Ajaib di situ dalam teks yang dipisahkan dengan penasihat itu, ajaib itu artinya tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami Raja Damai itu. Ya. Karena memang dia Allah. Ya. Tapi ketika dia menjadi manusia, maka kita melihat dia Allah itu menjadi manusia itu ajaib. Dan ini yang tidak dipahami oleh tetangga kita. Masa Allah menjadi manusia? Allah yang kudus itu mau dalam bentuk materi yang kotor, yang jahat itu. Tapi Tuhan menjadi manusia untuk menyatakan keajaibannya itu. Kerendahan hatinya itu ajaib. Tidak ada orang seperti Yesus yang rendah hatinya luar biasa. Sampai dia mau menjadi hamba. Lebih turun lagi daripada hamba. Penderitaannya. Adakah manusia dan kita penderitaannya seperti Kristus? Ajaib penderitaannya itu. Kalau kita menderita karena dosa, tapi Kristus bukan karena dosa, karena dia memikul dosa kita. Oh, penderitaannya ajaib. Itu Raja Damai kita itu. Kematiannya Bapak Ibu. Di atas kayu salib, kebangkitannya, naiknya ke surga, ajaib semuanya. Maka nubuat Yesaya pasal 9 ayat 6 itu, dia itu adalah Mesias yang datang ke dalam dunia, adalah Mesias yang ajaib itu. Di dalam Mesias itu, kita melihat keajaiban. Dan kita yang menerima Kristus yang ajaib itu, membuat ajaib hidup kita itu. Amin ya. Ajaib. Meskipun kita penuh dengan kurang kelemahan. Tapi karena Kristus yang ajaib tinggal di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang ajaib. Tadinya berdosa, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita dihukum, sekarang tidak dihukum. Keseluruhan diri Yesus Tuhan kita itu, Mesias itu, ajaib. Nah, di dalam penafsiran dikatakan namanya itu yang ajaib, itu bukan sifat. Itu bukan kata sifat. Ya. Tapi itu pribadi, menunjukkan pribadi dan pekerjaan yang ajaib itu. Ajaran Yesus yang ajaib itu, yang gak masuk akal kita kadang-kadang begini Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang berduka. Karena kebenaran. Ya.
Bersukacitalah dan bergembira dalam penganiayaan. Itu ajaran Yesus. Bersukacitalah dan bergembira dalam penganiayaan, kasihilah musuhmu. Ajaib itu ajarannya itu. Aneh. Kalau kita, musuh kita, kalau bisa kita bantai. Saudara Karis kemarin khotbah itu lucu juga ya. Jadi temannya dengan dia itu, nanti kalau Tuhan datang masuk ke sorga, dia mencari Adam dan Hawa. Dia mau gebukin. Siapa itu? Tapi saya nak mengikut Pak Karis dengan temannya. Karena kerajaan sorga, dendam, benci, itu tidak ada lagi. Tubuh kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kita bisa menerima satu sama lain di dalam anugerahnya. Lakukanlah yang baik kepada orang yang membenci kamu. Itu perintahnya yang ajaib itu pada kita. Ajaib atau tidak? Ajaib. Ya. Kemudian dia disebut juga penasehat. Di zaman Israel kuno Bapak Ibu, maka seorang raja itu didampingi dengan seorang penasehat yang luar biasa pintar, berhikmat, bijak, dan mengambil keputusan yang benar dan tepat. Dan itu menunjuk kepada Kristus. Seorang yang mampu membuat rencana yang berhikmat. Ya, penguasa yang punya hikmat melampaui kemampuan manusia manapun juga. Yesus, Bapak Ibu, dia adalah Raja Damai. Yang wonderful dia punya nasihatnya itu. Excellent hikmatnya Bapak Ibu. Sebagai penasehat Yesus itu, dia menyatakan pikiran Allah yang sempurna. Dan itu dia nyatakan, dan itu ditulis di dalam Alkitab itu. Ia mengetahui keseluruhan Bapak Ibu, hikmat dan nasihat Allah. Dari sejak kekekalan. Ia menasihati kita dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang dunia ini. Dan di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, di dalam diri Raja Damai, Mesias, Yesus, Tuhan kita itu, tersembunyi segala hikmat pengetahuan. Sehingga ia mampu menasihati dengan tepat ya, kepada kita. Dan dia tidak membutuhkan nasihat kita. Karena nasihatnya dia, pengertiannya dia, pengetahuannya dia, itu memang dari sama dengan Allah Bapa di sorga itu. Dialah penulis dan pemberi semua nasihat yang tertulis di dalam Alkitab. Dialah yang memberikan nasihat perkataan Tuhan kepada para rasul dan nabi. Oleh karena itu baca Alkitab, karena disitulah dia memberikan hikmat pengetahuan Allah itu kepada kita. Sehingga kita tidak ditipu oleh dunia ini apabila kita membaca, merenungkan hikmat Allah, pengertian Allah itu. Bahkan kita bisa-bisa jadi kayak serupa Allah karena firman itu selalu mengisi akan kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai penasihat, dia mengenal setiap pikiran kita. Ia tahu apa yang di dalam setiap manusia. Ia menyelidiki dan tahu keberadaan kita. Oh, saya bersyukur, berterima kasih. Oleh karena itu saya ketika pergumulan itu datang, persoalan itu datang, ya, saya kan Bapak Ibu sebagai gembala itu kan baru aja. Apa saya nggak menangis Bapak Ibu? Apa saya nggak takut? Ya, saya kepada Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Ya, saya berkata, Pak Sartono kok cepat meninggal ya? Kemarin saya di Siloam itu, Pak, Bapak nggak pulang Pak. Kenapa? Ya Bapak kayaknya udah lama di sini ya. Ibu kan sakit. Aduh saya susah tugasnya. Lalu saya katakan sama yang Kristen itu, ya kalau Pak Sartono ada, saya bisa lari sana, lari sini. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, puji Tuhan, saya punya penasihat yang agung. Kepada dialah saya menceritakan segala ketidakmampuan saya. Puji Tuhan, teman-teman Tuhan memakai teman-teman untuk membantu, menolong saya. Bagaimana menjalankan penggembalaan di dalam gereja ini. Oleh karena dia konselor yang ajaib, maka dia berkata kepada Bapak Ibu dan saya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu.
Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini orang nggak bisa tidur. Ya. Tetapi puji Tuhan, ada Kristus yang menolong saya untuk tetap fokus ke depan untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Dia disebut Allah yang perkasa, Bapak Ibu. Yesus yang Raja Damai itu Allah yang perkasa. Atau Allah yang Maha Kuasa. Dia omnipresent, penguasa tertinggi. Hal ini dapat kita ketahui di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang menjadi Allah. Maka dia Allah yang perkasa, Allah yang Maha Kuasa. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh dia buat jalan, orang mati dia bangkitkan. Dia mati pun juga dia bangkit. Dia Allah yang Maha Kuasa, itulah Raja Damai yang kita sembah, yang kita puja di dalam kehidupan ini. Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab di dalam dialah berdiam segala secara jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Di dalam dialah secara jasmania, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Keperkasaannya sama Bapak Ibu dengan Allah Bapa kita, dengan Roh Kudus. Di dalam penciptaan, di dalam memelihara, di dalam menebus kita, di dalam kematian dan kebangkitannya amat sangat Maha Kuasa. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau Raja Damai kita itu tidak Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dia itu Bapa yang kekal. Yesaya mengatakan di dalam ayat 5 itu Mesias itu adalah anak. Tetapi di dalam ayat terakhirnya dikatakan kalimat terakhirnya dia anak di atasnya, tetapi dia Bapa. Bapak Ibu, apakah Yesus itu Bapa? Bapa itu Yesus. Ini hati-hati. Yesaya tidak maksudkan hal ini digunakan di dalam ketrinitasan. Paham ya? Kita akhirnya setuju juga dengan oneness itu, ajaran only Jesus itu. Bapa, anak, anak, Bapa. Oh bukan. Apa maksudnya? Di sini saya katakan Bapa yang kekal kepada Raja Damai itu. Sekali lagi, Yesaya tidak mengajar Allah anak pribadi kedua dalam Trinitas sama dengan Allah Bapa. Nah, gelar Bapa di sini Bapak Ibu lebih menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Raja yang berkarakter Bapa. Raja yang bersifat Bapa. Wah, yang luar biasa ini. Yesus adalah Mesias yang satu-satunya dapat menyatakan kepada kita, dia Bapa. Perannya Bapa. Bapa yang tidak kelihatan itu, yang memelihara, mengasihi kita, dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, maka Yesus itu menyatakan, inilah di dalam diriku, Bapa itu, aku nyatakan sifatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kata Bapa dalam Ibraninya itu adalah kepemilikan. Yesus di dalam inkarnasinya menjadi manusia. Di dalam waktu, ia juga adalah pemilik. Sama pada waktu dia di dalam kekekalan. Dia pemilik segala-galanya. Dia raja atas apa yang dia ciptakan. Sama dengan Bapa, pemilik. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Yesus adalah Bapa yang kekal. Dikatakan selama-lamanya, tanpa awal, tanpa akhir. Dia Bapa yang kekal itu ya juga disebut dengan dia Alfa dan Omega ya, dan seterusnya. Gelar yang berikutnya adalah Bapa yang kekal itu, kekal.
tanpa akhir, tanpa batas, selama-lamanya kekal. Dia Alfa dan Omega, ya. Wahyu 1 ayat 8, bahkan di dalam perkataan Yohanes Pembaptis, sebab dia ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Dia Bapa yang kekal. Ya. Yesus yang adalah Bapa bagi kita itu, yang kekal, terlihat di dalam dia mengasihi kita. Ia menasihati kita, dia memelihara kita, dia mendidik kita di dalam kebenarannya. Inilah Bapak Ibu, idealnya Raja Damai itu memiliki sifat Bapa di dalam hidup kita itu. Seperti perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Yesus mengungkapkan hatinya yang Bapa itu. Dia menunggu, dia menanti anaknya yang hilang, itu Raja Damai. Dia bukan hanya Raja, tapi dia juga Bapa yang mengasihi, mencintai kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Dia adalah Bapa, Bapak Ibu, Yesus itu adalah Bapa bagi kita yang tidak pernah mengucapkan goodbye untuk kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus, Raja Damai, yang juga adalah Bapa kita. Charles Spurgeon mengatakan, Yesus Bapa yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Terpujilah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang kekal. Itu Charles Spurgeon mengatakan, terpujilah Yesus yang adalah Bapa yang kekal itu. Di mana aku bisa berlindung, berserah diri, menceritakan seluruh isi hatiku. Bapa yang memahami, Bapa yang peduli. Puncak dari semua gelar itu adalah Yesus. Puncak daripada gelar itu, Yesus itu adalah Raja Damai. Dia penguasa yang membawa damai di bumi ini. Allah, Mesias Allah yang dirulapi sebagai Raja, menyatakan damainya itu. Dan damainya itu Bapak Ibu mengalir sesuai dengan kebenaran yang daripada Allah. Raja yang damai. Damai itu artinya shalom, damai, absen dari konflik. Itu sama dengan kata Yunaninya yang sering kita dengar, yaitu eirene. Eirene itu adalah kesatuan dan keselarasan. Jadi shalom dan eirene di dalam Raja Damai itu adanya keharmonisan spiritual antara kita dengan Allah, kita dengan diri sendiri, dan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan mereka kehilangan shalom dan eirene itu. Efek dosa Bapak Ibu, shalom itu hilang. Tidak ada lagi. Dan kita melihat keturunan Adam dan Hawa, Kain. Kehilangan, dosa yang menghilangkan damai itu, muncul kebencian, dendam, maka dia membunuh adiknya Habel. Di dalam kita menikmati shalom Kristus yang telah dianugerahkan di dalam salib itu kepada kita, maka Roh Kudus itu penolong yang menolong kita. Walaupun di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan apa, Roh Kudus itulah yang terus menganugerahkan shalom dan eirene itu di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu bertahan sampai hari ini, walaupun ada banyak penderitaan? Karena Roh Kudus yang shalom itu, yang memberikan shalom kepada kita. Sehingga kita bisa memahami setiap kesulitan-kesulitan, kita tetap tenang, kita tetap damai. Ada masalah, kita tidak konflik. Karena ada shalom itu bisa meredam semua konflik-konflik di dalam diri kita ini. Dia Raja Damai datang untuk menyembuhkan kita yang sakit, mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari dosa. Memang wujud nyatanya belum nyata Bapak Ibu. Nanti Advent, menanti kedatangan dia, dan kita akan menikmati penggenapan daripada semua damai yang dijanjikan kepada kita. Mari kita Bapak Ibu, simpulannya kita merayakan Natal dengan pemahaman bahwa Raja Damai itu telah datang. Dia telah mendamaikan kita melalui dirinya mati di atas kayu salib. Sehingga kita tadinya musuh, sekarang bukan, kita adalah anak-anaknya. Kita merayakan Natal di dalam Wonderful Savior King itu Bapak Ibu. Raja yang penasihat
ajaib itu. Kiranya Bapak Ibu di dalam Natal tahun ini, sungguh kita mengatakan bahwa Engkau sungguhnya Raja Damai di dalam hati saya. Dia Raja Damai karena Dia ajaib. Dia Allah yang kekal. Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapak Ibu, hidup kita itu jangan seperti kuburan ya. Luarnya bagus, tapi dalamnya itu mayat, kematian. Mari kita bersihkan jiwa kita dengan firman dan ibadah. Natal jangan hanya kita berpakaian bagus, tapi di dalam hati kita penuh dengan konflik. Ayo Natal ini kita mohon kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk membersihkan kenajisan hidup, agar damai Kristus yang sudah ada memerintah dalam hidup ini dapat kami nikmati hari lepas hari. Selamat Natal Bapak Ibu, damai Kristus memberkati kita semuanya. Dan terutama untuk anak-anak yang dibaptis, engkau telah percaya kepada Kristus, Dia Raja Damai, Dia akan memberikan damai itu. Jangan takut menghadapi masa depan, karena roh damai itu akan menolong, menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Di dalam momen Natal ini, kami sungguh kembali diingatkan. Di tengah-tengah kesibukan kehidupan dunia ini, Kristus sudah datang menjadi Tuhan, Raja Damai dalam hidup kami ini. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami kurang memahami Kristus yang telah datang, yang membawa damai Allah di dalam kehidupan kami. Kami ingin sering mencari damai di luar Kristus. Kami sering mencari damai dengan kemampuan akal budi kami. Kami sering mengandalkan pengalaman kami, kepintaran kami, kepandaian kami. Tuhan, tidak ada seperti Engkau yang hikmatnya, tidak seperti Engkau nasihat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menikmati damai Tuhan itu melalui kami hidup dengan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Siatmi tanggal 17 Desember kemarin berulang tahun. Kami berdoa juga untuk Ibu Natalina Romauli yang berulang tahun tanggal 18 Desember. Terima kasih Tuhan, bila mereka merayakan Natal, ulang tahun, mereka sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Mereka meyakini keselamatan, mereka meyakini hidup kekal, mereka punya pengharapan yang pasti di masa depan. Terima kasih mereka percaya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah membawa mereka kepada kehidupan damai, tapi justru Roh Kudus membawa kami menikmati damai Tuhan di dalam hidup kami ini. Berkati Ibu Siatmi di tahun di depan ini, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai pelayan Tuhan yang membangun sekolah kami PAUD di sini. Tuhan berikan kekuatan, memampukannya untuk lebih lagi apa yang dicita-citakan terwujud semuanya di dalam sekolah di PAUD ini, Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Natalina Romauli, biar tahun di depan ini ya sungguh berkomitmen. Kristus adalah segala-galanya. Kristus yang ia kasihi. Kristus menjadi pusat kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua kami yang minggu depan akan melakukan juga pekerjaan sekolah kami dan apapun, biar Tuhan damai-Mu menyertai hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga, memberikan damai, sukacita di dalam kami berbangsa dan bernegara di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sambil saya mempersiapkan, Pak nyanyikan lagu bersama dia.
Kalau aku cari damai. Bersama dia. Kalau aku cari bersama dia. Bersama dia Hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Minggu 18 Desember 2022, kita menyambut saudara-saudara kita yang telah memohon kepada gereja untuk diteguhkan sakramen baptisan dan peneguhan iman atau yang disebut dengan sidi. Yang sakramen adalah baptisan, yang sidi itu adalah peneguhan. Sebagai gereja, maka fungsinya memenuhi tugas melayani sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi. Hari ini kita jalankan. Untuk itu mereka yang telah mengikuti untuk dibaptis harus memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah pertama itu ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua adalah bersedia untuk diajar, dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berdasarkan Alkitab, dan itu mereka sudah lakukan selama 6 bulan. Sekarang kita akan menyaksikan janji dan pengakuan imannya di hadapan Allah dan jemaat. Sebelum kita melanjutkan pemberkatan baptisan ini dan juga sidi, saya mengundang Ibu Devi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami, gereja-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima beserta peneguhan pembaruan iman kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah roh-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepadamu. Tuhan kami, Yesus Kristus, bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan kesaksian mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa takut, cemas karena Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih. Jemaat dan secara khusus anak-anak yang mau dibaptis, dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang dibaptis mendapat makna terpenting dari kematian Kristus, Putra Allah, telah menggantikan kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Kebangkitannya Bapak Ibu menyatakan kemenangannya atas kematian dan menjamin kehidupan baru dan abadi. Baptisan melalui makna kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat penting. Menyatakan penyelamatan kita dari murka Allah dan menikmati sukacita yang abadi, damai yang abadi di hadiratnya yang mulia. Baptisan anak-anakku merupakan pengungkapan pernyataan imanmu kepada Yesus dan karya keselamatannya yang telah engkau terima, yang dianugerahkan melalui engkau percaya kepada Kristus. Meskipun baptisan seringkali dikaitkan dengan keselamatan, baptisan bukan menjadi syarat untuk keselamatan. Bapak Ibu dan teman-teman yang mau berbaptis, baptisan itu adalah lambang penyucian dosa, lambang persekutuan dengan Kristus. Baptisan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya baptisan tidak ditentukan banyaknya air atau cara pembaptisan. Apakah percik atau selam, apakah dia dewasa atau masih bayi, yang paling menentukan baptisan itu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arti dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan, bahwa Allah Bapa kita mengikat perjanjian keselamatan itu. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya, dan kita menjadi ahli waris kerajaannya. Itu baptisan. Baptisan di dalam nama Anak meneguhkan bahwa saudara diteguhkan bahwa telah dipersatukan engkau di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mengalami pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu dilambangkan di dalam baptisan itu. Dibaptis dalam Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, memenuhi saudara, dan diberi karunia-karunia-Nya yang ajaib. Roh Kudus membimbing, menolong saudara yang akan dibaptis agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia kepada firman Tuhan, berani bersaksi tentang Kristus, serta melayani Dia di dalam dunia ini. Kami mengundang baik yang di sini maupun yang di baptis berdiri di depan, agar baptisan kudus dan peneguhan sidi saudara dimeteraikan, sehingga saudara menjadi warga kerajaan Allah dan gereja. Saudara perdengarkan pengakuan iman dengan keras dan didengar oleh jemaat dan di hadapan Tuhan. Saya memberikan pertanyaan pertama, lalu kemudian dijawab ya. Pertama, percayakah saudara kepada Allah yang esa dan sejati, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada dan tetap memelihara dan memerintah begitu rupa sehingga di langit dan di bumi tidak terjadi sesuatu apapun di luar kehendaknya yang ilahi? Apa jawab saudara? Tuhan memberkati. Percayakah saudara bahwa saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa sehingga saudara menurut kodrat saudara patut kena murka Allah? Bahwa saudara sama sekali tidak sanggup berbuat baik dan hanya cenderung pada yang jahat? Bahwa saudara sering melanggar perintah-perintah Allah dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyesali segala dosa itu? Apa jawabmu? Puji Tuhan. Percayakah saudara bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah yang kekal dan sejati dan manusia sejati, yang telah mengenakan tabiat manusianya dari darah dan daging anak darah Maria, telah dianugerahkan kepada saudara oleh Allah menjadi juru selamat saudara,
Percayakah saudara melalui iman ini saudara menerima pengampunan segala dosa dalam darahnya, dan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus saudara menjadi anggota tubuh Kristus dan anggota gereja di tempat ini? Apa jawab saudara? Keempat, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji berpegang pada pengakuan ajaran Alkitab sampai akhir hidup saudara, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Apakah jawab saudara? Puji Tuhan. Apakah saudara berjanji hendak bertekun dalam persekutuan gereja ini dan mendengarkan firman serta mengikuti perjamuan kudus dengan setia? Apa jawab saudara? Puji Tuhan. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan GKRI Misi Aletheia dan bersedia menerima tugas pengutusannya dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan kesaksian? Apa jawab saudara? Puji Tuhan. Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKRI? Apa jawab saudara? Tuhan mendengar, memberkati, menguatkan, dan mengingat pengakuan percaya dan janji-janji saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maju agak ke depan anak-anakku, yang CD bisa duduk ya. Bapak ini bukan ada diskriminasi karena waktu anak kita Sandy itu dia sudah dibaptis bayi, Bu ya. Jadi pernyataan pengakuan begini itu ada di dalam gereja yang lama itu. Jemaat sekalian, kita akan menyaksikan dan mendengar secara ikrar pengakuan iman mereka. Saya mengundang orang tuanya berdiri di belakang anak-anak. Tolong maju ke depan. Ya, di belakang anak-anak Bapak Ibu, dengarkan pengakuan mereka, iman mereka, dan setelah itu Bapak Ibu tidak membiarkan, tapi terus membimbing, mengarahkan anak-anak kita ini yang telah mengikrarkan janji imannya kepada Tuhan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mendengarkan ikrar pengakuan iman daripada saudara yang dibaptis. Dimulai. Saudara yang akan dibaptis, hiduplah menurut pengakuan, percaya dan janjimu kepada Tuhan, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Saya mengundang hamba Tuhan, para majelis berdiri di depan. Mari bersama-sama saya. Anak-anak bisa berlutut. Mari kita mengangkat tangan, kita memberkati. Allah Bapa, sumber kasih karunia, yang telah memanggil anak-anak kami hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan-Nya yang kekal. Lengkapilah, teguhkanlah,
kuatkanlah mereka ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kelak kemudian menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan membanggakan gereja dan keluarga. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempatnya masing-masing, anak-anak berdiri. Ya, bisa silakan kembali duduk ya. Saya mengundang Saudara Sandy ke depan. Jemaat sekalian, dengarkan. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan ketika anak kita Sandy masih bayi, dan kita telah mendengarkan pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja ini, meneguhkan Saudara Sandy di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai warga GKRI Misi Aletheia dan tentunya Kerajaan Allah yang bertumbuh terus di dalam iman yang dewasa. Kami gereja mengundang saudara nantinya ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus dan juga mengingatkan kembali tanggung jawab sebagai warga sidi gereja di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Silakan Sandy duduk. Saya mengundang lagi Bapak, Ibu hamba Tuhan dan majelis untuk anak kita ini. Ya. Mari kita angkat tangan kita. Allah Bapa sumber segala kasih yang telah memanggil Sandy dalam Tuhan Yesus Kristus masuk kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya dilengkapi, dikuatkan, dikokohkan dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, berdiri. Ya. Saya mengundang Sandy tetap berdiri ya. Ibu Pendeta Devi akan menyerahkan sertifikat CD-nya itu. Ya. Tepuk tangan untuk Saudara Sandy. Silakan. Dia sudah menjadi warga gereja CD di dalam GKRI Misi Aletheia. Dia sudah bisa ikut perjamuan kudus, yang tadinya hanya nonton aja ya. Oke, anak-anak kembali lagi aduh manimbang ya maklum lah ya. Mereka akan mendengarkan kesaksian pujian. Berdiri menghadap jemaat. Iya. Yang Putri bisa gabung di sini. Coba di atasnya ya. Ya. Ayo naik ke atas anak yang waktu. Ya, kita akan mendengarkan, menyaksikan pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak kita yang akan dibaptis dan yang telah disidi. Can I say
tetap berdiri anak-anak. Saudara-saudara, mari kita sambut anak-anak kita sebagai warga baptis dan sidi gereja yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Hendaknya saling merawat, saling memelihara, saling menegur, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Apa sambutan jemaat? Dengan sukacita dan syukur kami menyambut saudara untuk bersama kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu dalam Dia. Amin. Acara peneguhan baptisan dan sidi telah selesai. Saya undang teman-teman, anak-anak kembali ke tempat duduknya. To God to be glory, haleluya. Baik, jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan nanti kantong akan dijalankan setelah terlebih dahulu anak-anak baptisan dan sidi akan memberikan persembahan sulung dengan memasukkan di depan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita jalankan persembahan kita, terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Hai, siarkan di gunung. Silakan anak-anak untuk memberikan persembahan sulung. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung,
berdoa untuk persembahan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami membawa sebagian berkat yang sudah kami nikmati sebagai persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai dan digunakan untuk menopang, mendukung seluruh pekerjaan, pelayanan di gerejamu ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu warta jemaat, nanti akan disampaikan secara WA, secara lengkap kepada jemaat semuanya. Tetapi yang penting adalah pada tanggal 24 Desember nanti jam sore hari, slide yang pukul 18.30 atau setengah 7 malam, kita akan mengadakan ibadah malam Natal. Jadi hari Sabtu tanggal 24 Desember jam setengah 7 malam kita adakan ibadah malam Natal. Kita ajak seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita untuk kita bisa menikmati ibadah malam Natal. Pada malam Natal ini akan dibagikan amplop ucapan syukur Natal yang akan dipersembahkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember. Jadi ibadah hari Minggu bersama dengan ibadah perayaan Natal. Hari Minggu tanggal 25 Desember seperti ibadah kita sebelumnya jam 8 pagi. Saya rasa itu yang kita sampaikan, dan acara baptisan nanti akan dilanjutkan di Sempur Trawas untuk baptisan selam. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya untuk Bapak Evangelis Agus yang telah membimbing anak-anak kita, dan juga Bapak Evangelis Heri yang telah juga selama 6 bulan ini menolong anak-anak kita untuk memahami apa itu baptisan dan CD yang daripada Tuhan. Sehabis ibadah kita akan menuju ke Sempur. Silakan Bapak Ibu untuk ikut bersama menyaksikan anugerah Tuhan di dalam sakramen baptisan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan bersama-sama dengan suara yang dari hati kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. Datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya.
datang tunas Isa. Datanglah tunas Isa, patahkan belenggu pedih, dan umatku lepaskanlah dari lemah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara, mari kita bersorak menyambut Tuhan kita Sang Immanuel itu. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Dia yang rela datang dunia untuk menebus, menyelamatkan kita. Doksologi. Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Ibadah telah selesai, silakan duduk. Kita bersatu teduh.